Selamat datang di Sping Mind Channel, tempat kamu merubah pola pikir menuju kesuksesan tanpa batas. Robert Kiyosaki mengatakan, buat jadi kaya kita perlu meningkatkan IQ finansial. IQ finansial atau Intelligence Quotient Financial menurut Robert Kiyosaki mencakup 4 bidang yang luas. Akuntansi, investasi, paham aspek pasar, hukum. 1. Akuntansi. Inilah yang Robert Kiyosaki disebut melek finansial. Keahlian penting bila kamu mau membangun imperium bisnis. Semakin banyak duit yang jadi tanggung jawab kamu, maka semakin diperlukan keakuratan. Atau bangunan itu akan runtuh. Ini merupakan tugas otak bagian kiri ataupun detail-detail. Melek finansial merupakan keahlian buat membaca serta menguasai laporan finansial. Keahlian ini mengizinkan kamu buat mengidentifikasi kekuatan serta kelemahan bisnis apapun. 2. Investasi. Ini yang Robert Kiyosaki sebut ilmu pengetahuan tentang duit yang menciptakan duit. Ini mencakup strategi serta formula. Ini merupakan tugas otak bagian kanan ataupun sisi kreatif. 3. Paham aspek pasar. Menurut aku pribadi, kita harus mengenali kalau pasar seringkali digerakkan oleh perasaan ataupun emosi. Setelah itu faktor pasar yang lainnya adalah penafsiran ekonomis akan investasi. Apakah investasi masuk akal ataupun tidak masuk akal bersumber pada kondisi-kondisi pasar saat ini. Buat menguasai aspek pasar pula kita harus menguasai hukum penawaran serta permintaan. Misalnya seperti pada permulaan tahun 90-an kala banyak perusahaan go public. Banyak sekali orang yang beli saham dengan alasan emosional, bukan karena ekonomi investasi jangka panjang. Begitu banyaknya orang antri berbondong-bondong buat memperoleh saham perdana, dengan perhitungan akan untung dalam jangka pendek, tanpa menghitung apakah harga saham perdana tersebut masuk akal ataupun tidak. Memanglah benar bila dilepas jangka pendek mereka akan untung. Tetapi pada prakteknya, banyak orang merasa untung tetapi tidak untung dengan arti sebenarnya. Sebab mereka tidak jual kala untung. Dan kala harga turun mereka tidak berani jual karena khawatir rugi. Serta dipertahankan hingga hari ini dengan sakit hati. Jadi siapa yang untung dalam suasana tersebut? Adalah orang-orang yang memahami hukum pasar serta mereka yang berjualan saham. Contoh lain kala demam pencarian emas di Amerika. Siapa yang kaya? Adalah orang-orang yang menjual alat-alat pertambangan emas dan celana jeans yang kokoh buat para penambang. Orang-orang yang kaya merupakan orang-orang yang dapat mengenali permintaan pasar ataupun menghasilkan pasar sendiri. 4. Hukum. Misalnya, menggunakan korporasi yang dibungkus dengan keahlian teknis tentang akuntansi, investasi, dan pasar, bisa menolong perkembangan yang luar biasa. Orang dengan pengetahuan tentang keuntungan serta proteksi pajak yang disediakan oleh sebuah korporasi, bisa jadi kaya dengan jauh lebih singkat daripada orang yang hanya jadi karyawan ataupun owner tunggal suatu bisnis kecil. Ini semacam perbandingan antara seorang yang berjalan kaki dengan yang terbang. Perbandingan itu sangat besar apabila menyangkut kekayaan jangka panjang. Sudahkah kamu mengasah kecerdasan intelligence quotient finansial kamu?
Ayo dukung terus channel ini, supaya makin bersemangat upload ilmu bermanfaat. Dengan cara like, komen, share, dan subscribe.